Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kaila Anafa Faisal dengan NIM 240402017. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai beban RLC pada rangkaian AC, di mana rangkaian RLC ini terhubung secara seri. Di sini kita akan mengetahui tegangan pada resistor, induktor, dan bagaimana fase shift dan kurva yang terbentuk. Baiklah, yang pertama, gunakan V-sign pada search bar untuk sebagai sumber tegangan. Kemudian gunakan komponen pasif yaitu resistor, dan komponen kedua yaitu komponen pasif induktor, dan yang terakhir komponen pasif kapasitor, di mana ketiga komponen pasif tersebut dirangkai secara seri. Selanjutnya, carilah ampermeter AC, kemudian rangkailah secara seri pada rangkaian tersebut. Di sini juga kita akan menggunakan voltmeter AC pada setiap komponen, dikarenakan kita akan mengukur tegangan pada setiap komponen. Setelah itu, tariklah setiap sirkuit agar terhubung satu sama lain, sehingga rangkaian pun terbentuk. Kemudian, cantumkanlah osiloskop sebagai tools. Di sini osiloskop berguna agar mengetahui bentuk gelombangnya. Kemudian pilihlah generator mode sign agar dapat mengetahui bahwa arus AC dapat mengalir pada rangkaian yang telah dirangkai tadi. Kemudian editlah mode-nya, di mana amplitudo yang dimiliki sebesar 50 volt dan melakukan praktikum. Ubahlah nilai dari masing-masing pada komponen tersebut yang telah diketahui, ampermeter, sehingga nilai ampermeter itu menjadi 50 miliampere satuannya. Kemudian kita menggunakan Sekarang kita akan menyesuaikan itu sebesar bentuknya karena tadi bergelombang. Selanjutnya pada kapasitor kita menggunakan nilai sebesar 2 mikrofarad. Selanjutnya, kita akan membuat komponen RLC secara seri agar dapat mengetahui bentuk gelombang pada sistem analognya. Di sini saya menggunakan resistor, setelah itu saya menginput induktor, dan selanjutnya kapasitor. Mohon maaf teman-teman, di sini saya akan mempercepat videonya saja agar dapat mengurangi durasi. Dan jika videonya terpotong-potong dikarenakan software saya tidak bisa merekam secara full. Saya juga bingung kenapa. Nah, selanjutnya saya akan mencari ground, dan kemudian saya akan menghubungkannya setiap sirkuit tersebut. Nah, di sini saya akan menaruh sign lagi agar dapat mengetahui apakah arus AC mengalir. Kemudian saya akan menaruh sign lagi di bagian di dekat resistor untuk mengetahui arus yang mengalir pada untuk osiloskop agar dapat dihubungkan ke analog. Kemudian saya akan menaruhnya juga di induktor dan kapasitor.
Pada generator mode jangan lupa nilai amplitudo dan frekuensinya diatur menjadi 50 volt dan 850 Hz. Setelah itu kita akan mencantumkan gambar analog. Setelah itu uploadlah VSign pada bagian resistor, induktor, dan kapasitor. Gunanya di sini agar kita dapat mendrag ke analog sehingga kita dapat melihat bentuk gelombang pada masing-masing komponen. Nah, inilah hasil dari setelah kita mencantumkan VSign. Selanjutnya kita akan mendragnya, drag resistor terlebih dahulu. Setelah itu induktor, dan kemudian kita simulate analisisnya. Nah, inilah bentuk gelombangnya berdasarkan analog. Induktor itu bersifat induktor, dan ini bentuk dari gelombang yang setelah kita zoom. L memiliki fasa 90 derajat lebih besar daripada arus. Maka kita dapat melihat dari grafik ini. Nah, sebenarnya sekian yang dapat saya sampaikan dan mengset osiloskopnya, tetapi melalui debug saya tidak tahu kenapa di saat saya screen record kenapa tidak muncul. Saat saya memilih komponen dan mengatur komponen juga tidak muncul. Saya kurang tahu bagaimana kenapanya. Dan selanjutnya setelah di zoom tadi, kita dapat mengetahui bahwasannya grafik yang kita temukan itu di mana resistor mendahului induktor karena kan adanya phase shift atau perbedaan fasa. Phase shift itu sendiri dan RLC terus diberikan yang merupakan arus AC. Nah, hal inilah yang menyebabkan arus AC pada resistor dan induktor selalu sefasa. Tetapi tegangan pada induktor selalu mendahului resistor sebesar 90 derajat. Sekian pemaparan materi saya. Mohon maaf apabila terjadi banyak kekurangan. Saya sudahi dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dikarenakan resistor memiliki sifat induktif.